Pernah gak sih kalian lihat tanaman yang daunnya menguning, pertumbuhannya lambat, dan ujung daunnya mengering? Padahal udah disiram rutin dan tanahnya kelihatan baik-baik saja. Nah, kondisi seperti itu sering terjadi karena tanaman gak bisa menyerap unsur hara dengan baik. Bukan cuma karena unsur haranya yang kurang, tetapi bisa juga karena unsur hara tersebut gak bergerak menuju akar. Contoh lainnya seperti pada tanaman jagung yang kekurangan fosfor. Daunnya berubah keunguan karena fosfor bergerak sangat lambat dalam tanah, apalagi kalau suhu tanahnya sedang rendah. Dari sini terlihat jelas bahwa pergerakan unsur hara itu sangat penting. Meskipun nutrisi yang tersedia di tanah, kalau hara itu nggak bisa mencapai akar, tanaman tetap nggak bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, untuk itu, di video kali ini, aku Ajeng Diatri Pamungkas dengan NPM 235001020 akan membahas mengenai mekanisme pergerakan unsur hara menuju akar tanaman. Yuk langsung mulai. Sekarang mungkin kalian bertanya, sebenarnya kenapa sih kita perlu tahu cara unsur hara bergerak? Kalau dipikir-pikir, tanaman kan cuma butuh nutrisi, tapi kok kita harus sampai bahas mekanisme penyerapannya segala? Nah, justru di sini letak urgensinya. Unsur hara itu bukan cuma sekedar ada di tanah, mereka harus bisa bergerak dan sampai ke akar supaya tanaman bisa nyerap dan memanfaatkannya. Unsur hara mikro kayak nitrogen, fosfor, kalium, sampai unsur mikro seperti besi, mangan, dan tembaga, semuanya punya peranan masing-masing dalam metabolisme tanaman. Dengan ngerti cara hara bergerak, kita bisa lebih gampang memastikan hara bisa terserap optimal oleh tanaman. Pengetahuan ini bikin kita bisa menentukan metode pemupukan yang paling efisien, ngurangin risiko kekurangan atau kelebihan hara, dan bantu meningkatkan pertumbuhan serta produktivitas tanaman di berbagai kondisi lingkungan. Intinya, dengan ngerti mekanismenya, kita bisa ngatur pemupukan bukan sekedar ngasih pupuk, tapi benar-benar bikin nutrisi itu sampai ke akar dan dipakai tanaman. Secara umum, ada 3 mekanisme utama yang menghantarkan unsur hara ke akar tanaman, yaitu 1. Aliran massa, 2. Difusi, dan yang ketiga intersepsi akar. Kita mulai dari mekanisme pertama, yaitu aliran massa. Aliran massa ini terjadi waktu tanaman nyerap air dari dalam tanah. Nah, karena air diambil terus oleh akar, air di sekitar akar bakal bergerak masuk untuk menggantikan air yang hilang akibat transpirasi. Dan karena unsur hara itu bentuknya ion terlarut di dalam air, otomatis ion-ion itu ikut ke bawah menuju permukaan akar. Jadi bisa dibilang, aliran massa itu mekanisme pergerakan hara yang terjadi ketika air yang diserap akar membawa ion terlarut ikut bergerak menuju akar. Semakin tinggi laju transpirasi dan penyerapan air, semakin banyak juga hara yang ikut keangkut. Unsur yang paling banyak bergerak lewat mekanisme ini adalah nitrogen, kalsium, dan magnesium. Bahkan, sekitar 80% suplai nitrogen ke akar berasal dari proses aliran massa. Makanya, kalau kondisi air tanah cukup dan transpirasi berjalan baik, mekanisme ini bisa sangat efektif dalam menghantarkan hara. Sekarang kita masuk ke mekanisme kedua, yaitu difusi. Difusi ini terjadi ketika ion hara bergerak dari daerah yang konsentrasinya tinggi menuju daerah yang konsentrasinya rendah. Biasanya proses ini mulai jalan ketika akar menyerap hara di daerah sekitarnya, sehingga konsentrasi ion di zona akar menurun. Karena ada perbedaan konsentrasi, ion-ion dari tanah yang posisinya lebih jauh otomatis bergerak mendekati akar untuk mencapai keseimbangan. Jadi, bisa dibilang difusi ini mekanisme yang memastikan hara tetap tersedia di setiap akar meskipun sedang aktif diserap. Unsur yang paling sering bergerak lewat difusi antara lain fosfor dan kalium, karena keduanya tidak terlalu mobile di tanah. Selain itu, ada juga unsur seperti karbon, oksigen, dan sulfur yang asalnya dari CO2, O2, dan SO2 di udara. Dan untuk nitrogen, sebagian diambil dari N2, bebas melalui bantuan bakteri bintil akar pada tanaman legum. Yang selanjutnya, kita masuk ke mekanisme ketiga, yaitu intersepsi akar. Intersepsi akar ini adalah mekanisme penyerapan hara yang terjadi ketika akar tanaman secara fisik menyentuh partikel tanah yang mengandung unsur hara. Jadi, intersepsi akar ini prosesnya simpel. Akar tumbuh ke berbagai arah di dalam tanah, makin lama makin melebar jangkauannya. Nah, saat akar memperluas wilayah tumbuhnya, akar itu kayak nemu partikel-partikel tanah yang punya cadangan hara. Begitu ada kontak langsung, akar bisa langsung menyerap unsur hara dari partikel tanah tersebut. Selain mekanisme yang tadi kita bahas, ada juga beberapa faktor penting yang menentukan lancar atau enggaknya pergerakan unsur hara di dalam tanah. Yang pertama ada kelembapan tanah. Air itu media transportasi utama hara, baik lewat aliran massa maupun difusi. Kalau tanah terlalu kering, pergerakan hara jadi terhambat. Sebaliknya, kalau tanah terlalu tergenang, oksigen untuk akar berkurang dan penyerapan hara ikut terganggu.
Yang kedua ada temperatur tanah. Suhu tanah berpengaruh pada kecepatan difusi dan aktivitas akar. Suhu yang optimal bikin metabolisme akar meningkat dan mikroorganisme tanah bekerja lebih aktif, sehingga hara lebih mudah bergerak dan tersedia. Yang ketiga ada pH tanah. pH sangat menentukan ketersediaan unsur hara. Misalnya, besi dan mangan lebih mudah diserap pada tanah yang agak masam. Sementara, untuk unsur seperti molibdenum justru lebih tersedia pada pH yang lebih basa. Kalau pH nggak sesuai, banyak hara yang sebenarnya ada, tapi nggak bisa diserap oleh akar. Yang keempat ada struktur tanah. Tanah yang gembur memudahkan akar menembus dan memperkuat kontak dengan partikel tanah. Struktur tanah yang padat atau jelek justru bikin akar susah bergerak dan hara jadi lebih lambat berpindah. Yang kelima ada aktivitas akar. Akar yang sehat dan aktif punya kemampuan eksplorasi tanah yang lebih luas. Selain itu, akar menghasilkan eksudat yang bisa membantu melarutkan hara yang kurang tersedia, sehingga tanaman lebih mudah menyerapnya. Yang terakhir ada bahan organik. Bahan organik meningkatkan kapasitas tukar kation atau KTK, membantu tanah menahan air dan memperbaiki struktur tanah. Selain itu, bahan organik juga menyediakan nutrisi tambahan melalui proses mineralisasi sehingga pergerakan hara lebih lancar. Untuk kesimpulannya, jadi penyerapan hara oleh tanaman sangat bergantung pada pergerakan unsur hara dari tanah menuju akar melalui mekanisme difusi, aliran massa, dan intersepsi akar. Setiap unsur memiliki mekanisme dominan yang berbeda. Misalnya, kalsium dan magnesium lebih banyak diserap melalui intersepsi akar, nitrogen dalam bentuk nitrat melalui aliran massa, sedangkan fosfor umumnya melalui difusi. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan hara seperti kelembapan, pH, suhu, struktur tanah, kandungan bahan organik, dan aktivitas akar, strategi pemupukan dan pengelolaan tanah dapat dirancang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari aku tentang mekanisme penyerapan unsur hara di dalam tanah. Semoga bermanfaat dan bikin kalian makin paham gimana nutrisi itu sebenarnya sampai ke akar tanaman. Aku Ajeng Diatri Pamungkas, pamit undur diri. Kapan-kapan kita bahas materi seru lainnya lagi ya. Sampai jumpa dan makasih sudah menonton.